Kak, aku pernah melakukan hubungan terlarang dengan mantanku. Dan aku merasa harus menikah dengannya karena perbuatan itu. Apakah keputusanku ini benar atau tidak, Kak? Waduh. Lagi marak-maraknya. Ya, kita akan bahas ini ya, teman-teman. Masalah yang ternyata banyak ya kayaknya. Banyak di luar sana yang merasakan hal kondisi seperti ini. Tapi mereka juga merasa mereka itu korban. Gitu. Masalahnya itu. Yang pertama, kita akan bahas beberapa poin. Pertama, untuk teman-teman semuanya dimanapun berada, ini pesan kami ya. Coba jangan pernah pacaran dulu. Jangan mau pacaran. Hindari yang namanya pacaran. Karena rata-rata kan ini semuanya berakar dari pacaran toh. Benar. Nggak mungkin kita tiba-tiba kenal sama orang, tiba-tiba langsung ketika diajak melakukan hal seperti itu, kita pasti akan memberontak, menolak. Kecuali nanti sudah sampai pada tahap di mana orang sudah chattingan, ya, baru awalnya formal, baru nanti menuju ke Perjumpaan. nanti udah mulai sayang-sayangan, gitu kan, video call. Sampai pada titik tadi, nah dijanjikan atau berjumpa berdua, situlah masuknya setan. Dan jadi buat teman-teman yang belum pacaran, alhamdulillah syukuri aja, itu adalah cara Allah untuk menjagamu sampai berjumpa dengan yang tepat. Nah, kita bahas yang sudah terlanjur nih. Kalau menurut Ade gimana tadi? Kalau misalnya dia merasa harus menikah dengan itu. Jadi memang kalau misalnya rasa bersalah itu wajar ya. Karena seorang perempuan itu, enggak pun perempuan, baik perempuan maupun laki-laki, kita semua manusia itu pasti ada hati nurani, kayak apa ya dibilangnya Bang ya? Kebenaran di dalam hati, walaupun sekecil ini, walaupun kecil kayak pasti ada setiap orang. Baik pun itu pekerjaannya itu yang sudah memang, mohon maaf kalau misalnya yang Tenggelam. ya, udah tenggelam larut dalam dosa besar, pasti ada kebenaran di dalam hatinya. Nah jadi ya kalau rasa bersalah itu wajar. Nah cara kita untuk kedepannya itu yang bagaimana, itu yang perlu menjadi titik poin pentingnya. Apalagi kalau kita sudah terlanjur gitu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa lepas, bisa. Tapi komitmen kita bagaimana, istiqomah kita bagaimana, itu dulu. Nah, mau nggak taubat ini ya. Karena Allah Maha Pengampun juga. Kalau kita buat salah, nanti ampunan Allah itu lebih besar dan lebih luas lagi daripada dosa-dosa yang kita berbuat. Itu dulu dicamkan buat teman-teman supaya nanti nggak merasa putus asa, langsung ya sudah aku tenggelam aja sekalian. Iya, bahkan ada yang bilang kayak gini lagi. Ya udah deh, aku nikah aja sama dia supaya ya udah kan aku udah sama dia, udah melakukan itu. Ya udah aku sama dia aja. Kamu yakin mau gitu? Maksudnya gimana ya? Ya ini dia harus tanya dulu sama dirinya. Jadi keputusan itu karena memang lahir karena cinta dan taubat dan kesadaran, atau karena merasa bersalah yang mengikat. Ini dua hal yang berbeda. Ada kan orang yang merasa bersalah tadi dengan dia merasa itu ini tanggung jawab untuk ya diperbaikin untuk lebih baik. Nah, kedepannya gitu kan. Jadi dua-duanya punya tugas masing-masing. Jadi nggak bisa ya mau ngambil jalan tolnya dong, ya udah kita nikah aja, kita kan udah melakukan gitu. Ya nggak segampang itu. Iya, karena nanti kita harus lihat konsekuensi kedepannya. Kan kita bukan lihat, bisa jadi misalnya yang bertanya itu kan dia sudah bertobat. Nah, pertanyaan berikutnya, calonnya itu tobat nggak? Iya benar. Dia mengakui nggak kesalahannya itu? Atau dia ternyata hanya sekedar ya udahlah, nggak ada lagi pilihan yang lain. Karena pernah abang pas ke pengadilan ya, ada yang sudah melakukan hubungan seperti itu, kemudian digugat cerai. Digugat cerai, nanti alasannya itu juga karena sudah berzina lagi dengan orang lain. Kan? Tuh, jadi berbahaya sekali. Jadi bukan berarti nikah itu jalan tolnya tadi kan, solusi satu-satunya supaya nanti terhindar dari omongan orang. Padahal nanti yang menjadi konsekuensi terbesar selanjutnya adalah masa depanmu, anak-anakmu, dan karakternya itu tadi. Apalagi nggak tahu kan, misalnya gini, biasanya kalau orang-orang yang melakukan hubungan itu di luar dari pernikahan, itu pasti dimudahkan oleh Allah, bukan dimudahkan oleh Allah juga. Maksudnya ada
rayuan setan, godaan-godaan setan yang memudahkan kita untuk langsung hamil. Itu salah satunya, apalagi perempuan ya, perempuan yang nampak jelas, tampak dari luar akibat dari itu gitu. Jadi perbaiki di dirinya masing-masing dulu, baik itu si laki-lakinya maupun si perempuannya. Jangan merasa jadi korban, jangan merasa sok nggak menjadi pelakunya dari itu. Maksudnya dua-duanya ya sama-sama pelaku gitu. Nggak usah nyalahin orang. Benar gitu. Jadi sampai ada yang komen kayak gini sama adek gitu, Abang. Ya apalah arti kata, berarti apa ya arti dari taubatan nasuha itu? Hello, jangan segampang itu mengartikan taubatan nasuha. Artinya maksudnya apa? Jadi bareng-bareng gitu taubatan nasuha. Yakin lah, pasti nggak fokus ya. Coba deh banyak sendiri-sendiri dulu, perbaiki diri masing-masing. Itu yang lebih bagusnya seperti itu. Jadi nanti masing-masing perbaiki diri, bermuhasabah. Kalau ini betul-betul ada kecocokan dan memang saat itu memang hilap dan Allah pertemukan lagi, biarkan Allah yang mengatur. Mudah, nanti ya tugasnya tutup aib itu rapat-rapat, nggak usah ceritakan lagi dan jangan pernah mengulanginya lagi. Benar. Nah zaman sekarang itu sayang, orang dengan bangganya mengumbar kalau dia sudah berhubungan gitu. Malah jadi kayak prestasi gitu. Apalagi kayak dulu ada tren-tren gitu yang ngasih ke mantan itu kan. Nauzubillah min zalik ya teman-teman ya. Jadi karena ada hadis Nabi kan gini ya, kullu ummati mu'afan illal mujahir. Jadi semua umatku ini kata Nabi itu semua akan dimaafkan kecuali al-mujahir. Mujahir itu orang-orang yang terang-terangan dengan bangga tanpa merasa bersalah mengasih tahu dosa yang dia lakukan. Itu yang menyebabkan Allah itu murka, jadi nggak akan diampuni. Dan dia jatuh dosanya itu sama sekelas dengan syirik juga. Nah, jadi sudah muhasabah tadi. Nah, kalau misalnya kamu aja yang muhasabah ternyata dia enggak, ya kamu harus berpikir ulang dong. Ya, bukan menggadaikan itu. Jangan berharap dia bakalan ngikut kayak kamu juga gitu loh. Karena itu tanggung jawab masing-masing kan. Ya bahkan kamu harusnya bersyukur gitu. Kamu diberi hidayah, kamu diselamatkan Allah. Dia mungkin belum dapatkan itu. Jadi kamu berhak untuk memilih siapa yang bakal menjadi ayah dari anakmu kelak, walaupun ya sudah melakukan gitu. Ya kamu tutup aib kamu. Tutup aibnya, taubat yang betul-betul dan jangan pernah ceritakan sama orang lain. Jadi ada dalam sebuah riwayat, "Ata ibu minaz zambi kamala zambalah", seseorang yang betul-betul taubat dari dosa yang pernah dia lakukan, maka itu seperti orang yang nggak pernah berbuat dosa. Artinya Allah maafkan, Allah hapus. Jadi misalnya lah seandainya kamu ternyata di ghosting sama dia yang nggak bertanggung jawab itu, ya sudah. Pertama istighfar, kemudian nanti bersyukur Allah masih menjaga dan memberikan hidayah kepadamu. Nah, masih ada cahaya-cahaya itu. Nah, selanjutnya perbaiki diri, tutup. Insya Allah nanti akan Allah perjumpakan dengan orang yang bisa menerima itu apa adanya dan akan menutupi itu. Intinya jangan kamu buka lagi. Berarti artinya jangan buka lagi akses seperti pacaran itu lagi. Kedua kalinya kamu kasih kesempatan kamu berpacaran lagi, ya sama aja gitu. Jadi intinya maksud dari menghindari zina itu yang di dalam Al-Quran itu ya hal-hal sekecil ini gitu. Nah ya, nah gitu ya untuk teman-teman, tetap sabar, konsisten dan jangan pernah putus asa. Nah buat kamu yang sedang overthinking juga, nah itu sebenarnya sudah ditulis sama Kak Aisyah dan saya juga di ebook ini ya. Nanti 25 overthinking wanita sebelum menikah. Nah, nanti ini semua akan dibahas problematika wanita zaman sekarang yang khawatir tentang pernikahan, takut berjumpa dengan orang yang salah, kemudian nanti takut misalnya salah pilih. Nah ini semuanya dibahas di ebook ini gitu ya. Buat kamu yang pengen belajar lebih dalam, pengen memantaskan diri, pengen berjumpa dengan orang yang tepat, langsung akses ebooknya di link Kak Aisyah dan kita akan bisa banyak belajar di sini. Dan ingat bahwa Allah itu akan memperjumpakan kita dengan yang terbaik di saat kita berproses menjadi yang terbaik, karena jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat dan jangan lupa share dan follow juga gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.